Judulnya Every Rose Has Its Thorn. Setiap mawar pasti ada durinya. Tapi saya ambil bagian mawarnya aja. Saya mungkin mayoritas di sini, kalian minoritas itu. Karena orang merasa aneh ada Rocky Gerung di sini. Dan ini sebetulnya ILC. Ini Luhut Club. Dan secara intuitif saya tahu bahwa yang berkumpul di sini menyebabkan bangsa ini surplus IQ. Ya. Memang saya pengkritik utama Presiden Jokowi, Yunto Pak Luhut, Yunto Pak Mahfud MD. Iya, sampai sekarang juga masih begitu. Tapi saya kritik dengan basis argumen, bukan sentimen. Itu yang ingin saya aktifkan dalam politik Indonesia tuh. Ucapkan argumenmu, jangan simpan sentimenmu. Kan itu prinsip juga dalam militer, begitu kan? Pak Sintong tuh. Yang disebut army readiness, kesiapsiagaan tentara tuh. Jadi bagi saya, waktu saya undang Pak Luhut, orang merasa ada apa, Rok? Saya bilang saya mau bertengkar dengan Pak Luhut. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa, nggak boleh diganggu tuh. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Jadi saya membaca buku itu dan saya terpukau dan terpikat dengan perspektif Gita yang adalah keponakan dari Pak Luhut. Buat catatan kaki, saya kenal Gita ketika dia masih bayi itu. Saya kenal Pandu ketika dia masih kecil dan nakal. Dan sekarang tambah nakal dia. Jadi saya akrab dengan keluarga ini. Pak Syahrir itu teman diskusi saya. Pak Syahrir itu kalau berdebat dengan saya itu sampai lu Rok, lu gila, lu salah. Tapi itu tradisi di kita. Jadi saya sebetulnya terbawa pada tradisi keluarga Dr. Syahrir. Itu udah begitu loh. Karena itu kemudian saya berupaya untuk memahami watak Pak Luhut, bukan apa yang ditanya oleh wartawan, tapi apa yang diterangkan oleh Gita tuh. Gita menemukan satu ide yang nggak pernah dilihat orang, bahwa leadership itu diuji 2 kali di publik dan dalam batin diri orang itu. Dan itu yang menerangkan pada kita bahwa kita butuh orang yang paham tentang arah, tapi sekaligus mampu untuk menyusupkan dimensi emosinya pada tim. Dan saya kira Pak Luhut membrief timnya yang pintar-pintar itu bukan sekedar dengan logik, tapi juga dengan passion. Sehingga saya terkejut kok Pak Luhut ada 3 perempuan yang mengasuh kementerian itu dan menghasilkan kebijakan yang ethics of care dalam teori feminis namanya. Kan kita mengasuh soal COVID kemarin, itu seolah-olah kita hanya lihat data yang diucapkan terus-menerus oleh pemerintah begini naik turun, bukan itu poinnya. Tapi diasuh dengan feminist point of view itu. Jadi saya berterima kasih karena ada 3 perempuan pintar yang mengucapkan kembali kepentingan rahim perempuan sebagai pengasuh pikiran bangsa. Itu poin pertama saya. Yang kedua, reputasi Pak Luhut tentu ada di dalam sorotan kamera kontroversi terus-menerus tuh. Tapi kelihatannya dia nggak peduli, karena dia tahu arahnya. Tadi saya sebut beliau seperti bunga mawar, sekarang saya koreksi, dia seperti bunga matahari itu. Kemanapun ditanam, dia akan mencari matahari ke arah timur. Jadi ada yang final pada pikiran Pak Luhut, yaitu bangsa, negeri, persahabatan, etik. Keadaan ini yang membuat saya berpikir bahwa memang bangsa ini dituntun oleh seseorang yang lagi memegang tongkat Nabi Musa tuh. Itu yang saya maksudkan tuh.
Karena orang membutuhkan perspektif. Nabi Musa tidak pernah menolak untuk memimpin, kendati dia nggak tahu ini dia bisa belah nggak itu laut. Dia ragu, tapi dia tahu dia harus menuju sesuatu, tanah perjanjian itu Israel. Kegamangan orang begitu dapat perintah, dia mesti ukur dulu pasukannya cukup apa enggak. Tapi Pak Luhut menganggap bahwa saya bisa. Karena itu waktu saya bilang, Pak Luhut, Anda sebetulnya bukan sekedar disebut mampu menyelesaikan banyak masalah, tapi tahu apa yang harus diucapkan pada saat orang tidak punya pengertian tentang satu kasus. Ada Pak Mahfud MD, juga teman baik saya tuh. Sama-sama waktu beliau masih pinter, maksud saya masih pinter. So, kadang-kala kejeniusan Pak Luhut tersaring oleh bahasa yang mesti dia ucapkan pada publik itu. Pinter tetap, IQ-nya tetap. Karena itu saya juga akan bertemu dengan Pak Mahfud untuk bicara tuh. Jadi buat saya nggak ada problem, karena selama kita bertengkar di dalam kondisi berpikir, bangsa ini tumbuh. Bukankah pendiri bangsa ini adalah orang yang doyan bertengkar, membaca buku? Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Natsir, segala macam itu orang yang membaca buku dan mampu bertengkar berjam-jam dan tetap bersahabat. Jadi wilayah ini yang hilang, yang ingin saya pulihkan sebetulnya. Nah, yang terakhir mungkin supaya kita masih bisa bercakap-cakap, tentu ini biografi versi teman-teman dekat. Saya membayangkan ada versi lain, Luhut di mata lawan-lawan politiknya. Yes. Karena buat saya, lawan yang jujur lebih bermutu daripada kawan yang hipokrit. Oke, sebelum berlanjut ke arah yang bisa menimbulkan delik, saya berhenti dulu di sini. Terima kasih. Dan yang terakhir Pak Rocky Gerung, ada kata-kata aman, Pak? Oke, saya selalu ditaruh di belakang tuh, udah kayak ILC aja. Tapi saya senang karena ada pembicaraan yang kendati masih samar-samar, tapi kita tahu bahwa ada hal yang hendak dituntut untuk diteruskan melalui pikiran Luhut Binsar Panjaitan. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan masuk pada suasana ketegangan politik karena tahun pemilu. Kalau ketegangan dalam keluarga diselesaikan dalam buku, tapi kalau ketegangan politik kadang-kala diselesaikan lewat amplop, dan itu yang nggak boleh tuh. Nah, bagi saya Pak Luhut memberi semacam pedoman yang orang anggap sebagai berlebihan itu, tapi memang itu faktanya tuh, dengan segala macam jabatan. Saya mengusulkan di sebetulnya semester terakhir kepemimpinan Pak Jokowi ada semacam series public lecture dari kabinet public lecture, dan itu isinya mestinya ide yang akan dititipkan bagi mereka yang akan bertanding di 2024.